Bab 634. Ayo, bersulang untuk para bos. Hai, bos, nama saya Kenan Harimurti, saya asisten kerja Direktur Nika, dan saya secara khusus mengikuti Direktur Nika untuk menerima bos. Kenzi Harimurti melihat Wadil Jordan dan yang lainnya mengesampingkan Nika Cortez dan mendekati dia dengan senyuman. Dia tidak ingin Nika Cortez melihat rahasianya, jadi dia berinisiatif untuk menyapa Wadil Jordan dan yang lainnya. Ketika Wadil Jordan dan yang lainnya melihatnya berkedip, mereka tertegun sejenak dan kemudian mereka sadar. Beberapa orang ini semua tahu bahwa Ketua Harimurti sedang bermain urusan neraka di anak perusahaan. Saat ini, tampaknya identitas asli Ketua Harimurti belum terungkap. Dia seharusnya hanya berada di sini sebagai asisten kecil untuk mengikuti Nika Cortez datang. Tuan Jordan, Kenan Harimurti adalah asisten kerja saya. Apakah Anda mengenalnya sebelumnya? Nika Cortez melihat bahwa Tuan Jordan dan yang lainnya tampaknya kehilangan ketenangan, dan mereka semua berdiri di sana dengan linglung, lalu berjalan mendekat dan bertanya penasaran. Wadil Jordan sadar lebih dulu, dan buru-buru berkata, saya tidak tahu, kami belum pernah bertemu dengan asisten Harimurti ini sebelumnya. Kalau begitu kamu baru saja. Nika Cortez melihat mereka di kebingungan. Ah, situasinya seperti ini. Wadil Jordan datang dengan cepat dan buru-buru menjelaskan, baru saja kami melihat asisten Harimurti dari kejauhan dan mengira itu adalah Tuan Kenzi Harimurti, ketua kami, jadi kami tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Anda dan saya sangat ingin datang dan menyapa ketua. Namun, ketika kami melihat lebih dekat, kami menyadari bahwa kami telah melakukan kesalahan. Asisten Anda, dengan bentuk tubuh dan wajahnya, dan ketua kami, Ketua Harimurti, terlihat agak mirip. Dia menoleh dan berkata, Tuan Kian, apakah saya benar? Tuan Kian dan orang lain mengangguk satu demi satu, ya, Direktur Nika, asisten kerja di sebelah Anda, dan ketua kami, Ketua Harimurti, mereka terlihat agak mirip. Setelah mereka mengatakan ini, Nika Cortez mengerti, dan setelah sekian lama, ternyata begitu masalahnya. Nika Cortez melirik Kenzi Harimurti, dan tidak bisa menahan tawa, Kenan Harimurti, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda, seorang asisten kerja kecil, memiliki mata yang bagus, dan Anda tidak sedikit pintar. Cepat dan sapa Tuan Jordan dan yang lainnya. Semuanya bos, selamat malam. Kata Kenzi Harimurti dengan santai. Tidak, asisten Harimurti langsung menemui kami, jadi tidak perlu sopan. Beraninya Wadil Jordan meminta Kenzi Harimurti untuk menyapanya. Anda tampan, dan Anda adalah bakat muda yang langka pada pandangan pertama. Kami sangat senang bertemu satu sama lain hari ini. Bos Kian dan keduanya juga menyanjungnya dengan tenang, benar, asisten Harimurti memiliki penampilan yang bermartabat dan sikap yang luar biasa, dan pada pandangan pertama, dia seperti naga dan burung phoenix. Hehehe. Para penyanjung Wadil Jordan dengan hati-hati mengerti, dan mereka semua tertawa terbahak-bahak, terlihat sangat bahagia. Nika Cortez hampir tertawa terbahak-bahak, naga dan phoenix macam apa Kenan Harimurti, asisten kecil, atau karyawan baru dengan pendidikan rata-rata dan kemampuan profesional, bakat muda macam apa dia? Namun, dia melihat bahwa Wadil Jordan, bos besar di kantor pusat, sangat mudah didekati, dan mereka dapat bergaul bahkan dengan asisten karyawan kecil. Dia masih sedikit gugup, tetapi menjadi kurang lebih santai dan bahagia. Kenzi Harimurti tidak banyak bicara, tidak menonjolkan diri dan transparan, tetap berada di sisi Nika Cortez, menunggu beberapa dari mereka mengobrol sebentar, dan pergi makan malam bersama mereka. Selama makan, Wadil Jordan dan yang lainnya memperhatikan bahwa Kenzi Harimurti tidak banyak bicara, dan mengetahui bahwa dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya, mereka tidak terlalu banyak berbicara dengannya, tetapi berbicara dan tertawa dengan Nika Cortez. Setelah mengobrol satu sama lain, Nika Cortez mengambil gelas anggur dan bertanya, Bos, saya mendengar bahwa Ketua Harimurti juga akan mengunjungi anak perusahaan kali ini denganmu. Nika Cortez sedikit kecewa, awalnya ingin mengenal ketua legendaris Kenzi Harimurti, tapi jelas orang besar itu tidak datang. Setelah mendengar ini, Wadil Jordan dan yang lainnya tanpa sadar menatap Kenzi Harimurti di sampingnya. Kenzi Harimurti hanya makan dalam diam, tanpa ekspresi di wajahnya. Wadil Jordan meletakkan gelas anggurnya dan menjawab Nika Cortez. Ada sesuatu yang terjadi di Wakanda. Ketua Kenzi membuat keputusan sementara dan tidak akan datang kali ini. Jadi seperti itu. Nika Cortez mengangguk setelah mendengar ini, merasa lebih kecewa di hatinya. Wadil Jordan sepertinya bisa melihat kekecewaan di hati Nika Cortez, dan berkata sambil tersenyum, tapi itu tidak masalah. Sebelum datang, Ketua Harimurti secara khusus berkata,
kami datang dulu dan tunggu dia menyelesaikan masalahnya. Setelah itu, dia akan segera datang ke sini, secara pribadi mengumumkan keputusan inspeksi, dan menunjuk anggota tim baru dari anak perusahaan. Tuan Qian juga menyela di sebelahnya. Ketua Harimurti mengatakan bahwa pemeriksaan ini harus meningkatkan efisiensi. Dalam 3-5 hari, anggota tim akan diputuskan. Jadi, saya perkirakan Ketua Harimurti akan datang ke anak perusahaan setelah menangani urusan Wakanda paling lama dalam 2 hari. Nika Cortez menjadi bahagia, dan berkata dengan nada tersenyum, kalau begitu, Junior Nika ingin merepotkan para bos, dan setelah Ketua Harimurti datang ke sini, perkenalkan Junior Nika untuknya. Junior Nika berharap bisa bertemu dengan Tuan Ketua, dan berusaha untuk mendapatkan dukungan kerja Ketua Harimurti. Ketua Harimurti ada di sisinya, tapi dia tidak pernah tahu bahwa hal menarik semacam ini membuat Wadil Jordan dan yang lainnya diam-diam tertawa. Wadil Jordan dengan bercanda berkata, Direktur Nika, kami tidak hanya dapat memperkenalkan Anda, tetapi juga merekomendasikan Anda. Kamu sangat muda dan cantik. Jika saya memperkenalkan Anda kepada Ketua Harimurti, mungkin kalian berdua pria tampan dan wanita cantik akan bertemu, ada cinta pada pandangan pertama, dan akan tertarik untuk berkencan. Aku hanya tidak tahu, apakah kamu ingin kami merekomendasikanmu? Begitu mereka mengatakan ini, beberapa orang tertawa, dan mereka semua bertanya dengan bercanda, Direktur Nika, beritahu saya, apakah Anda ingin Tuan Jordan memperkenalkan Anda pada Tuan Ketua? Selama Anda mengungkapkan pendapat Anda, kami semua akan menjadi mak comblang untukmu. Saya berjanji untuk memperkenalkan Anda kepada Ketua ini. Nika Cortez tersipu cantik, dan sambil tersenyum, dia hanya mengangkat cangkirnya dan berkata, kalau begitu terima kasih semua bos, selama Ketua Harimurti menyukai saya. Setelah masalah selesai, Junior Nika pasti mengatur meja untuk berterima kasih kepada para mak comblang, dan berterima kasih kepada semua bos atas perhatiannya. Sambil berbicara dan tertawa, dia, seorang wanita muda, perlahan meminum anggur di gelas. Melihat dia benar-benar naik ke atas panggung dan bahkan minum segelas anggur putih, semua orang memegang gelas mereka sambil tersenyum, dan suasana minum di ruang pribadi mencapai klimaks. Pada saat ini, Nika Cortez melihat bahwa Kenzi Harimurti sedang duduk di sana dengan kepala tertunduk untuk makan, tidak bersuara, sama sekali tidak bertekad untuk bersulang menggantikannya, jadi dia mengerutkan kening tanpa sadar. Bagaimana mungkin orang kecil yang menjadi asisten hanya makan dan minum sendiri saat berada di meja anggur, bukannya berdiri untuk minum bersama pemimpinnya? Dia berkata dengan acuh tak acuh, Kenan Harimurti, berdiri dan bantu aku bersulang untuk para bos. Bab 635. Saya tidak mengharapkan orang ini begitu mendominasi. Ketika Wadil Jordan melihat Nika Cortez memerintahkan Kenzi Harimurti untuk bersulang, dia terkejut dan buru-buru menghentikannya. Tidak, jangan bersulang anggur. Kamu sudah banyak minum, dan jika kamu minum lagi, itu akan berlebihan. Apakah kamu bercanda, meminta ketua yang bermartabat untuk bersulang, bisakah mereka melakukannya? Nika Cortez melihat bahwa suasana minum di kamar pribadi baru saja naik, tetapi Presiden Jordan berkata dia harus berhenti minum, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Presiden Jordan, seharusnya tidak terlalu berlebihan, bukan? Ada beberapa orang di meja kita, sebotol Anda hanya minum setengah, mengapa Anda berhenti meminumnya? Wadil Jordan menjabat tangannya dan berkata, tidak lagi, dokter menyuruh saya untuk minum lebih sedikit beberapa hari ini. Dia mengeluarkan tablet obat flu dan meletakkannya di atas meja. Melihat Wadil Jordan seperti ini, Wakil Presiden Qian hanya bisa menahan kecanduan alkoholnya, dan berkata dengan malu-malu, Direktur Junior Nika, saya juga tidak bisa minum lagi. Ada teman sekelas lama di ibu kota provinsi, dia akan datang untuk melihat saya nanti. Dia membalikkan gelas anggur dan meletakkannya di atas meja. Tentu saja, eksekutif senior lain di kantor pusat hanya bisa mengikuti tren, dengan munafik mengatakan, saya ingin minum, tapi sayangnya, saya harus mengemudi di malam hari, jadi, untuk mengemudi dengan aman, saya tidak akan minum lagi. Nika Cortez agak bingung karena bosnya begitu mudah ditangani di meja anggur. Jika dia tahu ini, tidak perlu malam ini, membawa Kenan Harimurti, seorang asisten kecil, bersamanya untuk menemani minum anggur. Kenzi Harimurti diam-diam terhibur, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dan terus berpura-pura acuh. Karena bos tidak diperbolehkan minum, Nika Cortez berhenti membujuk mereka, dan semua orang makan bersama, mengobrol tentang masalah pekerjaan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Suasana di dalam kotak kekurangan alkohol, dan tidak lagi semeriah sebelumnya. Setelah makan, Wadil Jordan dan yang lainnya masuk angin, yang satu ingin menemani teman sekelas lamanya di ibu kota provinsi, dan yang lainnya ingin pergi. Nika Cortez awalnya ingin minum teh bersama mereka,
atau mengatur kegiatan santai, namun melihat beberapa bos berada dalam situasi seperti itu, sehingga dia hanya bisa pergi lebih awal agar tidak mengganggu istirahat mereka. Sebelum jam 9 malam, Nika Cortez memimpin Kenzi Harimurti keluar dari kamar Hotel Wadil Jordan dan yang lainnya, dan naik lift ke bawah bersama. Nika Cortez melirik Kenzi Harimurti di sampingnya, merasa sedikit tidak senang di hatinya, jadi dia mengolok-oloknya. Kenan Harimurti, perilakumu malam ini agak aneh. Tingkat berurusan dengan mereka seharusnya tidak seperti itu. Bos Jordan dan yang lainnya sangat mudah didekati, dan mereka sangat ramah dan antusias terhadap Anda, tetapi Anda bodoh, tidak mau berbicara, dan tidak tahu cara minum dengan mereka. Mengapa Anda tidak memanfaatkan peluang bagus? Kenzi Harimurti berkata dengan acuh tak acuh, sebenarnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Mungkin tingkat kepemimpinan Tuan Jordan terlalu tinggi, yang membuat saya terpesona, jadi saya sedikit berhati-hati, dan saya tidak tahu bagaimana menghadapi orang besar ini. Setelah mendengar ini, mata Nika Cortez memancarkan jejak penghinaan. Orang ini benar-benar tidak berharga, dia takut ketika melihat orang besar, dia sama sekali tidak terlihat seperti laki-laki. Tapi dia juga bisa mengerti bahwa pria ini hanyalah orang kecil, dan normal untuk mengalami demam panggung saat berhadapan dengan orang besar. Keduanya keluar dari lift, dan saat mereka berjalan ke pintu masuk lobi, mereka melihat seorang pria berusia 30-an, mengenakan setelan mahal, dengan wajah bangga, memimpin seorang pria yang terlihat seperti seorang pengemudi, masuk ke lobi dengan mengesankan. Baru saja bertemu Nika Cortez, pria berjas itu berhenti berjalan, memperlihatkan senyuman yang berbahaya. Hei, Direktur Nika juga ada di sini. Tanpa diduga, direktur cantik dingin yang terkenal di perusahaan kita bersedia menunjukkan wajahnya dan bergegas untuk menyanjung para bos. Saya tidak tahu bagaimana Tuan Jordan dan yang lainnya berbicara dengan Anda. Dalam reorganisasi personel ini, apakah mereka akan memprioritaskan Anda dan membantu Anda mencapai puncak? Panji Virgo membentuk geng di perusahaan Smile, dan memiliki pengaruh besar, bahkan guru Nika Cortez dan manajer umum Smile, Tuan Andrew, sering takut padanya. Dan Nika Cortez hanyalah seorang direktur pemasaran, dan seorang wanita yang tidak memiliki hubungan dengannya, jadi dia tidak akan terlihat di mata Panji Virgo. Penampilan Panji Virgo membuat Nika Cortez merasa sedikit tidak nyaman. Dia tersipu dan berkata, Wakil Presiden Panji, tolong perhatikan nada suaramu. Aku tidak datang untuk menyanjung. Panji Virgo mencibir, itu hanya menyanjung, dan itu bukan masalah besar, jadi mengapa Anda harus menutupinya? Saya lebih murah hati daripada Anda dalam hal ini. Saya di sini mengirim uang dengan bermartabat, kamu tidak bisa bersaing denganku untuk posisi. Dia mengangkat koper hitam di tangannya dan menepuknya dengan sengaja, dengan senyum tak terlukiskan di matanya yang tidak bermoral. Kenzi Harimurti dapat mengatakan bahwa orang ini pasti orang yang mendominasi, dan bahwa dia mampu melakukan hal-hal seperti memberi uang dan suap secara terbuka, yang menunjukkan bahwa orang ini memiliki modal arogansi. Nika Cortez sedikit kesal, dia memalingkan wajahnya dan tidak memandangnya. Wakil Presiden Panji, tolong cintai dirimu sendiri. Jangan gunakan cara kotormu yang biasa untuk mempermalukanku, aku, Nika Cortez, tidak seperti Anda. Panji Virgo berkata sambil mencibir, senang sekali mengatakannya, seolah-olah kamu adalah teratai putih. Karena kamu merasa sangat mulia, lalu apa yang kamu lakukan di sini? Selama kamu bersedia menemaniku di tempat tidur, aku yakin posisi Andrew pasti akan diberikan kepadamu, dan aku akan sujud padamu. Pada titik ini, Panji Virgo dengan sengaja membungkuk, menggunakan mata jahatnya, dengan tidak hati-hati mengagumi dada kebanggaan Nika Cortez. Kotor. Nika Cortez marah, dan menamparkan wajahnya, tapi Panji Virgo menangkap tangannya. Wajah Panji Virgo menjadi suram, dan dia mengancam, Nika Cortez, aku akan memberitahumu dengan jelas. Jika kamu berani menunjukkan gigi dan cakarmu padaku lagi, aku akan menelanjangimu dengan tanganku sendiri. Aku akan peringatkan dengan kata-kataku di sini sekarang, selama lelaki tua bernama Andrew itu pensiun, hari-hari baikmu akan berakhir. Mengetahui seberapa kuat Panji Virgo, setelah ancaman sengit darinya, Nika Cortez hampir menangis ketakutan. Kenzi Harimurti memperhatikan dari samping, dan tidak mempermasalahkan urusannya sendiri. Lagi pula, Nika Cortez tidak memiliki hubungan yang baik dengannya, jadi dia tidak harus masuk ke air berlumpur. Tapi dia tidak menyangka, dia tidak ingin ikut campur, tetapi justru masalah mengambil inisiatif untuk menemukannya. Panji Virgo mendorong Nika Cortez pergi, berjalan ke Kenzi Harimurti, dan berkata dengan wajah cemberut, kamu harusnya bajingan kecil yang mengikuti Direktur Nika, Kenan Harimurti, kan? Apakah kamu berharap Nika Cortez akan mengambil alih posisi sehingga dia bisa menjagamu di masa depan? Dia tersenyum sinis, dengan kilatan penghinaan di matanya dan kasihan, sepertinya dia telah melihat orang kecil ini,
yang telah dibuat menangis seperti wanita olehnya, berlutut di kakinya, memohon belas kasihan padanya dengan menyedihkan. Pergi kau. Tengzi Harimurti kesal ketika melihat matanya yang kejam, dia tahu bahwa orang ini ingin berurusan dengannya, jadi dia langsung menendangnya seperti roda, melolong dan menyingkir. Nika Cortez langsung terkejut, dia tidak menyangka Kenan Harimurti begitu mendominasi, dia menendang Panji Virgo tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang harus tahu bahwa kekuatan Panji Virgo begitu besar sehingga tidak ada seorang pun di seluruh perusahaan yang tidak takut. Kenan Harimurti hanyalah orang kecil, tetapi dia berani menyerang secara langsung.